Welcome to Beyond Business Podcast. Saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. BNI adalah bisnis network internasional yang telah ada di lebih dari 80 negara dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 20 chapter di seluruh kota besar di Indonesia. So BNI adalah sebuah komunitas bisnis di mana para pemilik bisnis bernetworking dan mencari referral, bahkan memberikan referral supaya bisa mengembangkan bisnis mereka masing-masing. So hari ini teman-teman semua akan diberikan begitu banyak insight dari para pemilik bisnis yang ada di BNI Pioneer. So here you go, this is Beyond Business Podcast. Wow, ketemu lagi di episode hari ini orang yang paling sibuk yang saya pernah undang nih ya, karena udah 2 bulan akhirnya ketemu juga hari ini. Seorang yang katanya lulus dari teknik elektro di medical tapi sekarang mainnya retail beras, guys. Ini dia Pak Haridanto. Hai Pak Hari. Hai Apa kabar? Franky, Pak, selamat. saya dengar lulus dari 2 universitas bersamaan Pak. Iya, tahunnya sama. Tahunnya sama. Saya nggak perlu tahu tahunnya Pak ya, karena udah pasti jauh banget itu. Tapi pada zaman itu kan nggak umum ada Zoom, Skype atau apapun itu. Betul. 2 kampus dan bersamaan Pak. Dua-duanya teknik elektro. Di teknik elektro dua-duanya dan kotanya berbeda. Oke. Satu di Jakarta dan satunya di Bandung, Pak. kalau nggak salah saya ingat Trisakti, betul ya? Trisakti, betul. Dan ITB, Dan Pak. ITB. Itu Iya. gimana ceritanya Pak? Wah, itu panjang, Pak. Jadi sejak dari SMA tuh saya kepingin untuk masuk di ITB sih sebetulnya. Tapi waktu ujian nggak diterima, Pak. Oh. Diterimanya di salah satu universitas negeri juga, tapi bukan di fakultas yang saya inginkan. Saya kepingin sekali untuk elektro sebetulnya. Oke. Jadi masuklah, ceritanya masuk di swasta, di Trisakti. Di tahun pertama itu saya perhatikan banyak sekali ya, 60% daripada dosen itu dosen ITB, Pak. Oh. Jadi pelajarannya semua ITB punya pelajaran, mungkin mata kuliahnya diajarkan juga di Trisakti. Ya. Nah saat itu saya tanya, bisa nggak saya dengan bantuan para dosen bisa masuk ITB nggak? Sekalian ke pusatnya ya, pusat dosen-dosennya ya. Dan ternyata setelah semester tahun pertama ya 2 semester, setelah itu saya dapat kesempatan dengan bantuan para dosen, terutama ada salah satu dosen di ITB yang akhirnya menjadi dekan di teknik elektro di ITB juga akhirnya beliau. Ya saya dapat kesempatan dengan ujian juga, tetap dengan ujian akhirnya bisa masuk dan saya mengulang lagi. Wow. Jadi di Trisakti tahun kedua, di ITB tahun pertama. Oh, tapi berarti ada at the end ada irisan. Kalau nggak salah saya dengar Pak Hari lulusnya bareng ya di 2 kampus itu, walaupun satu gap 1 tahun ya. Iya, karena yang di swasta kan 5 tahun, kalau yang di negeri itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Oke, lulus barengan Lulusnya bareng. teknik elektro Pak. Teknik elektro saya ngambil khusus di medical electronic. Medical elektronik agak jauh Pak ya ke beras Pak. Jauh sekali sih. Walaupun jauh kalau sekali. berasnya sehat menjauhkan dari medical Pak ya. Tapi itu kan ngakangnya saya. Tapi maksudnya saya mau kembali ke beras hariku Pak. Iya. Bapak main ke retail, ke beras. Itu ceritanya gimana Pak dari teknik elektro Pak ke medical lagi, terus lari ke beras, itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya cukup panjang sih Pak Franky. Jadi pengalaman dengan bekerja, jadi setelah lulus kuliah kan kita bekerja. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan, di grup perusahaan ya, itu grupnya cukup besar. Saya tidak perlu sebutkan aja namanya. Nah, salah satu kegiatan saya adalah mengundang para investor untuk investasi perusahaan PMA di Indonesia. Oke. Ya, jadi mirip-mirip seperti BNI, kita ngundang visitor gitu. Nah waktu itu dalam bidang bisnis, jadi mereka invest di Indonesia di pabrikan, kebanyakan di pabrikan. Nah dalam kegiatan itu pada akhir-akhirnya saya tuh ditawarkan lahan, ada lahan. Sama orang asing? Salah satu orang di Indonesia. Oke. Nah saya pikir mungkin untuk investasi si orang asing mungkin ya, tapi begitu saya lihat lahan persawahan gitu loh. Di daerah? Di daerah Jawa Tengah, Oke. di Boyolali. Itu tahun 2009-2010 ya. Jadi akhirnya saya putuskan, ini boleh untuk saya beli sendiri saja gitu. Karena saya memang sudah kepingin untuk punya cita-cita, punya usaha sendiri juga. I see. Ya jadi waktu itu setelah bisa
drama untuk minta keluar dari pekerjaan. Jadi nggak mudah untuk bisa langsung keluar begitu ya. Tidak diizinkan sebetulnya. Pasti ditahan ya. Iya. Lalu karena mau usaha sendiri ya mulai terjun di lahan tahun 2009. Dan kemudian karena saya tidak tahu pertanian, saya ada teman-teman dari IPB, saya tanyakan untuk apa lahan seperti ini. Itu hanya dulu tuh sekitar 50 hektar ya, yang lahan pertama. Ya mereka Itu lumayan loh Pak. Oh iya, saya juga kaget ngelihatnya. Oh besar sekali, saya nggak pernah lihat lahan ya. Dan waktu saya visit pertama kali saya kaget karena tidak ada sungai, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada penduduk di sekitar daerah itu gitu loh. Iya, jadi makanya teman-teman IPB ini membantu saat itu usul gimana kalau Bapak investasi untuk pertanian organik. Nah, saya bingung organik kan mahal, bayangan saya gitu. Betul. Sebagai orang awam di bidang pertanian. Nah, untung tapi akhirnya kita berhasil untuk bisa belajar kemudian melakukannya pertanian organik. Jadi tahun 2012 itu tepat 3 tahun kemudian lahir sertifikat organik. Jadi sertifikat organik itu bukan untuk produknya, tapi untuk lahan persawahannya. Okay. Jadi apapun yang kita tanam di situ nanti hasilnya organik gitu. Dan ini sertifikasi itu tetap harus di renewal setiap 3 tahun. I see. Ya. Dan itu berlaku sampai sekarang, Pak? Berlaku sampai sekarang. Ya, setahu saya ada 7 lembaga sertifikasi untuk organik di Indonesia untuk bisa mengeluarkan sertifikatnya ya. Oke, jadi singkat cerita lahan Pak Hari sekarang berarti sudah tersertifikasi organik sehingga seluruh yang keluar dari lahan tersebut sudah pasti barangnya organik gitu ya? Betul sekali Pak Franky. Ya. Dan yang paling besar seingat saya itu adalah beras Pak. Beras, dan awal muasal pertanian organik Bapak itu kan memang untuk beras, saya ingat saya. Memang untuk beras, dari awalnya untuk beras. Mungkin saya lompat sedikit ke produk-produk ini nih Pak. Ada kacang-kacangan. Itu bisa muncul kacang-kacangan dari mana itu Pak? Iya, kalau di persawahan kacang-kacangan ini kita sebut tanaman tumpang sari. Jadi memang di sela-selanya itu kita bisa tumbuhkan tanaman kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan ini juga punya fungsi untuk menyuburkan hara tanah, terutama untuk nitrogen. Nah itu makanya lahirlah ada jenis-jenis kacang-kacang, ada kacang merah, kacang hijau, ada kedelai, kacang tanah, ada jagung juga Pak sebetulnya. Oh ada jagung juga. Ya. Tapi tetap main bisnisnya adalah beras tetap Pak? Beras, iya. Beras itu kita panen setiap bulan sih. Wow. Iya. Oke. Setiap bulan bisa produksi berapa ton tuh Pak? Saat ini sekarang rata-rata sekitar 50-60 ton per bulan. 50-60 ton ya. Dan didistribusikan ke seluruh Indonesia atau bisa sampai ke impor ke luar negeri Pak? Di seluruh Indonesia Pak. Dulu kita pernah ekspor sebelum COVID ya. Sebelum tahun 2020 sebelum itu kita pernah ekspor. Tapi sekarang sudah tidak ekspor lagi. Kita untuk lokal saja. Fokus untuk lokal. Ya itu saja nggak cukup Pak. Berarti udah bagus banget dong ini mereknya ya. Ya, ini merek Hariku ini tempo hari waktu kita membuat merek ini itu saya juga bingung mau mereknya apa ya. Jadi karena nama saya Haridanto dikasih nama Hariku. Ya. Nah Hariku ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip seperti nama Jepang. Jadi orang berasnya beras Jepang ya. Hariku. Jadi kalau di katakana di tulisan di huruf katakana ada ya, Hariku. Iya. Very simple. Tiga kata, 3 tulisan aja. Ya, Hariku. Tapi saya suka banget sama tagline-nya Pak Hari ya. Yang itu Pak Hari buat sendiri ya? Iya. Tiada hari tanpa hariku. Ya, karena ini semua beras-beras kacang-kacangan bisa dikonsumsi setiap hari. Betul. Ya. Dan Pak saya masuk ke dalam organik deh Pak. Kita tahu bahwa organik sehat itu no question lah. Ada banyak sekali yang mengkomparasi antara yang biasa dan yang organik. Kita semua tahu jawaban nomor 1 adalah organik jauh lebih sehat. Tapi kita juga tahu bahwa organik itu nggak semurah yang non-organik. Betul. Nah sebenarnya Pak yang buat itu jadi nggak murah itu apa sih Pak? Sebetulnya begini singkatnya. Kalau untuk proses penanamannya, proses untuk dari bibit, dari disemaikan, kemudian sampai tumbuh, biasanya sekitar 110 hari, 120 hari baru panen. Itu prosesnya biasanya yang organik ini lebih murah, cost-nya daripada yang non-organik. Oh, oke. Iya. Kemudian setelah itu proses pasca panennya kan sama ya. Jadi dari gabah kering panen, dimasuk di penggilingan, kemudian digiling jadi beras, itu sama semua prosesnya.
Nah, yang membuat organik sedikit lebih mahal daripada beras biasa itu adalah proses pasca panen ini, setelah panen. Ya. Jadi mereka itu harus di-handling cepat, di-packing dengan vacuum pack. Karena mereka nggak ada pengawet. Nah, sementara kalau mereka beras-beras seperti ini atau biji-bijian, kalau tidak ada pengawet ya Pak ya, itu terpapar dengan kelembapan udara, terpapar dengan kotor udah pasti. Nah, akibatnya mereka nggak tahan lama, lalu mereka mulai busuk kalau kacang-kacangan. Nah, kalau beras itu mereka mulai menetas telur daripada kutu. Ya. Karena di dalam berasnya kalau organik itu kita tidak matikan telur kutunya. Jadi sebetulnya kalau kita beli beras organik itu di dalamnya banyak telur kutu yang tidak menetas. I see. Tapi itu secara Sehat, kesehatan itu tidak ada masalah kan? Nggak ada masalah karena dia kan memakan berasnya, embrionya beras yang dia makan. Ya. Dia nggak ada masalah. Apakah artinya Pak seluruh beras yang kita tahu yang non organik sudah pasti 100% pakai pengawet? Kebanyakan iya, karena mereka harus bisa tahan lama. Jadi dan saya tahu kan nggak semua beras, ya bahkan yang saya beli itu banyak sekali yang nggak vakum gitu loh. Betul. Bahkan di toko curah pun kita tahu itu dicurah gitu ya. Dicurah kan. Bahkan dia bisa bilang ini beras premium bahkan gitu. So apakah itu udah pasti dapat pengawet, pewarna dan lain sebagainya? Kemungkinan besar selalu ada karena kalau kita perhatikan beras itu selalu licin ya. Nah, itu ada istilah slip. Nah, kalau licin itu karena memang di roller waktu penggilingan itu ada sedikit dikasihkan bahan kimia supaya agak licin gitu loh. Oke. Nah, itu juga sekaligus bisa membuat agak awet. Jadi tidak cepat rusak. Jadi kalau beras biasa dibandingkan dengan beras organik, memang itu mahalnya setelah pasca panen karena harus di packing vacuum. I see. Nah, sementara beras biasa hanya di karung saja sih oke, tidak masalah. Nah, kalau beras biasa sampai berkutu, itu sudah parah Pak, karena sudah lama sekali pasti. Oh. Ya, tapi kalau beras organik berkutu, itu wajar sekali karena memang kutunya tidak dimatikan. Pak, ini satu informasi menarik buat saya karena beberapa kali beli beras ditaruh di rumah belum terlalu lama kemudian berkutu. Artinya itu berarti berasnya sudah sangat lama. Sebab nggak mungkin dia bisa menetas telurnya karena sudah dikasihkan pengawet, bahkan ada bahan kimia memang ada untuk mematikan telur kutunya supaya berasnya awet. Interesting fact loh Pak, karena ada banyak orang jangan taruh beras di dalam rice tempat box. Iya tempat box karena banyak bisa mungkin berkutu, bisa seminggu 2 minggu berkutu. Ternyata info yang saya dapat dari Bapak kalau berkutu, beras non organik berkutu justru nggak terlalu wajar ya, tidak wajar karena jadinya itu mungkin campuran juga. Atau beras campuran. Ya, jadi ada yang baru, mungkin juga ada yang lamanya. Kita masuk ke campuran nih Pak, karena ini kan isu yang sangat rentan sekarang ini Pak. Betul. Suplai beras yang saya tahu tidak begitu bagus sekarang ini di waktu-waktu ini, dan kita tahu informasinya adalah beras-beras yang mengklaim dirinya premium terbukti bahwa mereka adalah beras campuran. Ya, what do you think Pak dengan isu ini yang terjadi Pak? Iya, memang beberapa bulan ini kita menghadapi isu seperti itu Pak Franky ya. Karena memang di pasar, di lapangan itu beras yang non organik ya. Itu harganya kan dipatok oleh pemerintah untuk yang beras premium. Kalau beras yang biasa ya mungkin tidak. Nah, beras premium ini kita biasa dapatkan di toko-toko beras, di supermarket, tempat-tempat modern chain lah ya. Nah, karena harganya dipatok oleh pemerintah, mungkin harga berasnya memang naik sih Pak. Gabah kering panennya, harga gabah juga naik. Jadi mereka nggak bisa lagi nih jual dengan harga yang dipatok. I see. Jadi, kemurahan buat mereka. Iya, jadi terpaksa untuk bisa masuk di harga tadi, mereka oplos lah. Nah, oplos ini bukan arti negatif ya. Oplos itu artinya kalau beras premium, itu yang dimaksud premium itu pecahannya tidak lebih dari 5%. Oke, pecahan itu apa? Itu patah. Jadi butir berasnya itu nggak utuh, tidak utuh. Jadi dia kalau patah, boleh patah, tapi tidak lebih dari 5% dari keseluruhan. Katakan packagingnya 5 kilo, ya jangan lewat dari 5% dari 5 kilo patahannya. I see. Tapi faktanya itu banyak sekali beras patahan yang dimasukkan supaya bisa mengejar harga yang sudah dipatok. Oke, artinya beras premium aslinya bisa jadi, saya asal nyebut aja ya 50%.
kemudian 50%-nya bisa jadi adalah beras-beras yang non premium. Iya. Itu bahasanya dioplos gitu Pak ya. Dioplos. Soalnya ada aja Pak berita-berita yang saya itu nggak bertanggung jawab sekali. Maksudnya ada yang bilang dioplosnya sama plastik lah. Oh Itu ada juga yang Tapi ada dioplosnya juga, itu iya. Dioplosnya itu mungkin bukan dengan beras varietas yang sama, tapi varietasnya yang lain. Dan supaya mungkin mengejar kilonya, beratnya, mungkin ada yang dimasukkan yang lain. Itu ada, tapi bukan di merek-merek yang terkenal sih. I see. Ya, tapi ada. Tapi mungkin dioplos sama plastik Pak. Saya tidak tahu sih ya plastik. Cuma plastik bukan untuk makanan ya Itu sebetulnya dia. ya. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kita perlu juga mengerti bahwa bahasa oplos itu bukan selalu digabungkan dengan beras lain yang tidak bertanggung jawab, tapi bisa juga beras dipertanggungjawabkan. Iya. Cuma Kualitas. kualitasnya berbeda. Betul. Oke. Paling juga mereka oplos dengan varietas yang lain. I see. Jadi masih mirip kelihatan dari fisik, tapi waktu dimakan mungkin rasanya berbeda. I see. Ya. Ada banyak sekali yang bilang, ya saya kok beli beras X, merek X yang sangat terkenal di chain terkenal, kemudian kok lebih gampang basi. Basi, betul. Itu pengaruh Pak ya? Itu pengaruh Pak, karena kalau dicampur dengan varietas yang lebih rendah, itu 8 jam, 12 jam basi Pak. Banyak sekali. Itu jenis memang dari jenis pengolahannya juga termasuk pengolahannya. I see. So back to organic. Kalau beras organik sendiri, apa keuntungannya Pak kita mengkonsumsi beras organik? Satu, pertama Pak Franky, lebih sehat. Oke. Karena tidak ada bahan kimianya sudah pasti, dan nggak ada pengawet-pengawetnya. Okay. Sorry Pak, saya potong di situ. Kalau nggak ada bahan kimia, artinya tidak pakai pestisida. Pakai pestisida, tapi bukan pestisida kimia. Jadi dia pakai yang natural pesticide. Jadi banyak sekali Pak. Pestisida yang natural, yang masih sangat aman untuk kemudian tertempel dan dikonsumsi. Oke. Jadi termasuk insektisidanya juga itu banyak bahan-bahan yang non chemical yang dipergunakan. Oke. Ya, contoh yang sederhana misalnya air pipis dari kelinci itu bisa difermentasi, disemprotkan ke tanaman padi lahan itu supaya mengusir kembang kepik. Tahu ya, kembang kepik itu yang selalu makan butir. Jadi kalau dia berbunga padi, dia makan sehingga isinya kopong. Oh. Waktu dipanen nggak ada. Nah itu bisa diusir. Hanya diusir, tidak dimatikan. Jadi kalau di dalam organik itu kita mencari lawan naturalnya. Oke. Bukan untuk mematikan. Bukan mematikan. Sebab mereka pun akan menjadi lawan daripada insek lain. Itu yang dilakukan di dalam organik. Oke. Ya. Oke. Dan keuntungan apa lagi Pak? Oke, selain untuk sehat, rasanya lebih keluar biasanya kalau untuk beras organik karena nggak ada yang tidak ada ditambah bahan kimia. Jadi rasanya tuh lebih wangi, lebih pulen, dan yang menarik adalah memang kadar gulanya otomatis lebih rendah daripada beras yang biasa. Interesting. Kadar gula lebih rendah artinya kan ada banyak mitos. Saya nggak tahu Pak, betulin saya kalau saya salah ya. Ada banyak, saya nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi nasi non organik dibiarkan 1 malam, kemudian katanya kadar gulanya menurun. Ada yang bilang kayak gitu, makanya kalau bisa orang-orang diabetik makannya yang overnight, yang udah lewat 1 malam. Tapi ini kadar gulanya seberapa jauh sehingga orang-orang yang diabetik sekalipun sebenarnya makan beras organik itu sebenarnya cukup aman atau enggak? Gimana menurut Pak Hari? Menurut saya kalau kita mengalami diabetes tipe 2 ya, itu untuk konsumsi karbohidrat jangan. Oke. Ya tetap walaupun organik, tapi ini memang kadar gulanya jauh lebih rendah. Dan yang Pak Franky bilang itu berlaku juga untuk beras organik. Jadi kalau kita masak nasi ya anget ya, panas kan enak ya, ngepul, pulen. Itu kalau mau supaya kadar gulanya lebih rendah, kita simpan dulu. Kemudian tinggal kita panaskan lagi nggak apa-apa. Sebab ada yang bilang makannya dingin-dingin saja. Makan anget juga tidak apa. Apalagi kalau sudah diangatkan 2 kali, 3 kali itu kadar gulanya jauh lebih rendah. Oh gitu. Ya. Termasuk organik? Termasuk organik sama saja. Jadi semua jenis nasi yang dipanaskan lebih dari 1 kali sebenarnya dan tuh, belum basi. Ya, belum basi. Belum basi kadar gulanya lebih turun. Iya gitu pasti kadar gulanya lebih turun. Oh gitu. Cuma untuk teman-teman yang penderita diabetes tipe 2 ya saran sih harus memang mengurangi sekali ya untuk yang karbohidrat. Nah, saran adalah untuk yang seratnya tinggi Pak, seperti beras merah,
beras coklat, beras hitam. Nah di hariku itu kita punya satu jenis beras namanya mixed rice. Oke. Itu Kita punya ya, ini yang di sini ini ya. ya betul Ya. Pak. Itu tidak ada beras putihnya. Karena beras putih itu indeks glikemiknya tinggi. Oke. Kalau yang berwarna itu indeks glikemiknya rendah. Artinya penyerapan untuk glukosanya itu lebih pelan ya, lebih lama. Gitu. Jadi bisa dicernakan dulu waktu mau diserap glukosnya dia sudah udah dicerna di usus kita. Jadi agak telat dia untuk bisa narik glukosnya. Nah, tidak ada putih ya Pak. Oke, Adanya berarti cuma merah, ada merah, coklat, hitam. coklat hitam. Ya. Pak, berkenaan dengan warna-warna beras, Pak. Sebenarnya beras asli itu warnanya apa sih, Pak? Gini, beras itu memang ada varietasnya, ada jenisnya. Jadi kalau beras putih itu setahu saya kita punya ada 6 jenis, 6 varietas. Hasilnya semua putih ya. Tapi kalau yang beras berwarna itu karena digilingnya 1 kali. Jadi ada jenis varietas seperti beras hitam itu kalau kita giling 1 kali kulit arinya tuh hitam Pak. Oke. Kalau digiling 2 kali jadi putih. Ya, tapi beras putih yang dari varietas beras hitam itu rasanya akan berbeda dengan misalkan beras putih yang dari Pandan Wangi gitu akan berbeda rasanya. Sama-sama putih penampakannya. Nah seperti beras merah juga sama. Itu 1 kali giling. Berarti varietasnya beda. Oke, Iya. dan memang secara kalau kita ngomong kesehatan lebih sehat yang berwarna sebenarnya, Pak. Betul, karena teman-teman yang diabetes itu butuh serat supaya indeks glikemiknya lebih rendah kan. Nah, tapi teman-teman yang untuk nge-gym, untuk supaya body fat tidak terlalu tinggi, itu bagus sekali juga yang berwarna ini. Ya. Kalau saya suka sekali sih untuk makan yang mix. Kalau saya kan sebenarnya pembelinya adalah saya selalu belinya kan yang ini kan yang mix kan. Yang mix. Gini, saya mau cerita dulu bahwa sebelum saya menikah dulu di rumah saya itu karena papa saya diabetes, kita selalu makannya nasi merah. Nah, karena mama saya itu nggak suka nasi merah. Kalau full nasi merah itu perak sekali, Pak. Betul. Nah, makanya sedikit dicampurkan sama nasi putih. Ya, supaya apa? Supaya seenggaknya ada nempelnya lah gitu. Kita terbiasa makan yang seperti itu. Jadi kita hampir nggak pernah makan yang pure merah karena menurut kita itu terlalu perak. Nah, buat saya beras bapak yang campuran ini nggak perak menurut saya. Nah, karena saya nggak pernah ambil beras coklat atau beras hitam pure atau beras merah pure dari bapak, sama nggak sih Pak sama yang non organik yang menurut saya pemakan beras merah yang umum itu perak banget. Ini sama biasanya kan gini ya, kalau kita makan nasi merah dari beras merah, apalagi kalau sudah dingin, itu keras sekali ya, perak ya. Mau ditelan aja susah, betul ya. Betul banget. Makanya kita nggak suka makan yang pure gitu. Di beras merah di hariku, yang merah hariku ya, sebetulnya ada 7 varietas beras merah. Wow. Ya, banyak sekali. Nah, yang untuk hariku ini khusus yang seratnya itu tidak keras. Jadi kalau nasi merah dari beras merah hariku kalau dimasak, kalau dingin itu tidak terlalu keras sekali. Oke. Akibatnya apa? Kalau kita makan juga ya masih bisa lah ya, masih bisa ditelan gitu ya. Nah, memang terkenal kalau untuk beras merah hariku ini dia orang awam, orang umum bilangnya itu empuk. Karena fiber atau seratnya itu ini memang varietas yang tidak terlalu keras sekali ya. Ya, jadi memang jenisnya beras merah itu macam-macam. Oke, siap. Nah, salah satu juga penyebab mengapa beras biasa yang merah itu menjadi lebih perak, karena ada pupuknya. Bahan pupuknya bahan kimia. Ada salah satunya yang bahan sulfat. Nah, itu akan membuat kulitnya, fibernya menjadi lebih keras. Oke. So kalau mau berpindah dari nasi putih murni ke non nasi putih, jadi bisa bertahap, Pak. Bertahap. Salah satunya adalah beras campuran ini, Pak ya. Karena saya sendiri yang merasakan bahwa beras campuran ini luar biasa enak sih, Pak. Maksudnya secara tekstur tuh tidak mengganggu gitu. Tidak mengganggu, benar. Nggak yang tiba-tiba kayak nasi merah murni kan kayaknya waduh keras banget. Kaget ya. Apa ya bilangnya inilah apa namanya nggak nempel lah gitu. Mungkin Pak Frankie atau teman-teman yang lain bisa coba juga ya dari kalau kita biasa makan nasi putih bertahap kita pindah ke nasi coklat. Oh, nasi coklat ya, dulu. Nasi coklat atau brown rice itu banyak disediakan di restoran-restoran yang premium ya. Itu biasanya untuk kayak chicken rice itu yang enak itu yang memang yang beras yang coklat. Karena dia lebih ada teksturnya ya karena ada fibernya. Tapi seratnya beras coklat itu rendah sekali. Jadi kalau kita baru mau mencoba
untuk pindah ke merah, tahapannya putih, kemudian coklat, baru coba yang merah, Pak. Jadi nggak kaget. Nah kalau sudah biasa begitu, mau sehari-hari silakan pergunakan yang mix. Karena susah ya kalau kita mesti campur-campur gitu ya. Jadi sudah disiapkan oleh Hariku. Dan saya dengar juga salah satu produk yang paling laku dan sekarang paling gampang dicari atau paling banyak dicari adalah beras campur ini Pak ya? Beras campur, iya. Tapi mungkin sejak April tahun ini itu yang dikejar beras putih Pak. Karena beras putih agak langka di pasaran. Betul, udah langka isu campuran lagi ya. Jadi ini 100% tanpa campuran Pak ya? Tanpa campuran Pak. Itu betul-betul murni dan organik. Pak Hari, saya mau tanya ini kan sebenarnya kan your business di Beras Hariku ini nggak cuma sekedar menyasar retail Pak ya. Betul. Yang artinya nggak cuma sekedar saya ini sebagai pembeli langsung, tapi Pak Hari juga menyasar siapapun yang mau jadi distributor, betul Pak ya. Dan untuk kelas beras organik menurut saya syaratnya Bapak masih gampang banget nih. Kalau nggak salah satu distributor seenggaknya 100 kilo, betul Pak ya? Kami Hariku itu kita ekspansi biasa. Awalnya Pak ya, kita tidak ada di marketplace. Jadi seperti Pak Franky sekarang bisa beli satu. Dulu nggak ada Pak. Dulu kami cuma melayani yang namanya reseller, distributor sama pabrikan. Oke. Jadi kalau reseller itu seperti mungkin ada tinggal di satu perumahan untuk menjual di daerah situ kan jadi reseller gitu Pak ya. Nah itu biasanya cuma 100 kilo Pak dari dulu gitu. Sampai sekarang Sampai Pak ya? sekarang. Jadi syarat untuk jadi reseller itu buka order atau PO-nya minimum 100 kilo untuk delivery. Oke. Kalau delivery untuk di DKI, free delivery dari kami. Wow. Ya, di luar DKI harus bayar ongkos kirimnya ya. Ke Medan, ke Ambon, ke Bali, kemana saja. Jadi banyak sekali reseller. Itu salah satu yang kami cari sih untuk jalur distribusi kami. Oke. Ya. Dan sekarang ngitung nggak sih Pak jumlah reseller dan distributor di seluruh Indonesia yang Pak Hari punya berapa banyak Pak? Saya nggak hafal jumlah angkanya. Tapi biasanya yang kita buat itu per kota Pak. Oke. Ya misalnya kalau di Bandung ya kita buat mungkin ada 10 reseller. Kalau di Medan kita buat juga 10. Di Malang kita batasi gitu Pak supaya nggak terlalu ramai. Oke. Ya apalagi kalau di klaster perumahan, perumahan menengah seperti mungkin di Tangerang di mana kan ada klaster perumahan tuh Pak. Nah itu kita mencari reseller yang mau melayani mungkin kita 1.500 KK di klaster itu, nah kita support habis mereka Pak. Jadi mungkin mereka ngambilnya coba dulu kan biasanya cuma 100 kilo, lalu mungkin tetangganya mulai dia kirim, mulai kayak, yang ini rasanya kok lain ya, boleh saya tuker gak? Gitu. Sudah dibuka nih Pak, sudah dimakan gitu loh, tapi masih ada sisanya. Itu saya support habis, boleh tuker, kembalikan aja ke resellernya nanti tanggungan kami. Jadi reseller gak rugi juga, si tetangga yang beli gak rugi juga. Kami juga gak rugi Pak, paling cuma 2 kilo 5 kilo kan. Ya, kecuali dia minta yang 5 kilo tiba-tiba ditukar Pak ya. Gak apa-apa 5 kilo pun kalau ditukar gak masalah Pak. Ya ampun Pak, serius? Iya serius, karena kami support abis si reseller ini supaya dia bisa berkembang di situ. I see. So buat para calon-calon reseller yang ngerasa bahwa ini dekat perumahan ini banyak banget yang cari-cari beras dan carinya beras organik, bahkan Anda sendiri pemakan beras organik dan pengen dapat cuan dari sini, boleh cobain Hariku, boleh bantu jualin karena 100 kilo rata-rata Pak, 100 kilo habis dalam berapa lama Pak? 100 kilo tergantung Pak, ada yang seminggu habis, ada yang sebulan belum habis, tergantung dia. Tergantung tempat juga ya dan bagaimana dia bisa menjual. Betul. Itu ya. Biasanya kalau mereka sudah menjual ada telur, ada sayur organik katakan itu jauh lebih cepat. Apalagi kalau dia sudah jual beras organik Pak, itu jauh lebih cepat lagi karena orang sudah tahu kan mereka cari. Dan harga Hariku, ini bocoran ya Pak. Nggak mahal Pak dibandingkan di luaran. Saya setuju untuk bandingan dengan teman-teman organik lainnya, Hariku sangat kompetitif sekali ya. Iya. Oke, Pak, waktu saya tinggal sedikit lagi, tapi dari tadi kita belum ngomongin soal BNI loh Pak. BNI gini, reseller atau jualan retail kayak gini Pak di BNI, seberapa bisnis network internasional atau komunitas ini bisa ngebantu bisnisnya Bapak untuk terus berkembang? Sangat membantu Pak. Saya waktu awal-awal untuk baru masuk di sini saya nggak punya channel untuk masuk ke salah satu supermarket. Ya, contoh salah satu saya sebut aja namanya karena itu terkenal sekali di Jakarta ada supermarket Diamond. Oke.
di Arta Gading. Ya. Itu saya dapat referralnya dari teman-teman BNI, Pak. Wow. Betul sekali. Di saat tanpa komunitas nyari nyari networknya susah banget untuk masuk ke Diamond, Iya. justru dari BNI bisa akhirnya masuk situ dan sekarang ada di sana. Sekarang Pak? selalu ada. Wow. Seperti juga Market City, Pak. Market City kan banyak, ada di Surabaya sebentar lagi dibuka, di BSD ada, di Jakarta, di PIK ada. Itu masuknya juga sudah masuk, kami bukan belum, sudah masuk, tapi ada teman dari BNI yang kenal ownernya, jadi lebih gampang lagi. Ya ampun, seru banget ya. Iya. Justru di BNI jadi dapat network yang sebenarnya sulit untuk dijangkau kalau sendirian, tapi Betul. ketika bersama-sama di dalam komunitas itu jadi gampang ya. Iya, di kami itu kami ada tim sales atau marketingnya ada, Pak, bukan tidak. Tapi kan kita masuknya paling ke bagian Purchasing, procurement, ya. di purchasing. Alangkah enaknya kalau kita tahu ownernya kan lebih enak. Ya. Tetap kita ikuti prosedur, bukan tidak. Tapi kan lebih enak lah Ya. kalau kita tahu ownernya. Contoh yang paling tahun lalu ya, itu ada salah satu toko buah di Jakarta. Itu juga saya dapat referral, Pak. Wow. Langsung dapat pemiliknya. Awalnya cuma sedikit, Pak, cuma pesen ini kacang-kacangan karena dia bilang beras sudah banyak. Oke, nggak apa-apa. Begitu masuk di sini, kemudian kami juga mulai perkenalkan berasnya. Sekarang di toko buah itu beras Hariku yang menguasai, Pak. Oh wow. Karena mungkin harga ya, masalah harga mungkin. Ya. Dan kacang-kacangan tetap jalan, Oke. bukan enggak. Ya, itu salah satu contoh kekuatan referral ya. Ya. Dan saya happy sih ada di BNI. Wow, Iya. saya juga happy dengarnya Pak. Ternyata keberadaan komunitas ini justru sangat ngebantu, nggak cuma sekedar Betul. bisnis jasa seperti saya, tapi bisnis retail seperti Pak Hari ini juga sangat-sangat ngebantu Betul. ya. Bahkan saya juga barusan dapat juga ada yang melayani untuk industri, Pak. Oke. Karena kami kan jual seperti kacang-kacangan ini, ada industri yang buat jus kacang hijau. Sering lihat lah produknya ada di Maret itu. Ya. Ya, tapi itu kacang hijau salah satu dari kami. Wow. Kemudian ada bubur buat bayi. Biasanya itu dari beras organik mereka cari. Kemudian yang barusan tahun ini itu ada kami mensuplai ke salah satu pabrik di Cirebon. Ada BNI Cirebon, Pak ya. Betul lah, BNI dari Saya Cirebon. dapat referralnya untuk mensuplai di salah satu pabrik orang Korea. Jadi ceritanya si orang Korea pabrik ini, banyak sekali mungkin orang Korea, itu selalu beli beras Korea, Pak. Nah, beras Korea ini dari tahun ke tahun harganya naik terus. Luar biasa. Karena sudah dilarang import kan Ya. oleh pemerintah. Akhirnya tahun ini pemilik pabrik itu minta supaya diganti aja beras lokal. Mungkin ada yang mirip-mirip, harganya bisa cocok gitu ya. Nah, saya dapat referral nih dari temen yang ada di Cirebon ini gitu loh. Akhirnya kami setiap bulan sekarang mensuplai 1 ton, Pak. Artinya orang Korea merasa bahwa Lebih cocok lebih dengan beras cocok. Indonesia. nggak usah beli beras Korea ya. Iya. Oke. Memang ada satu jenis yang sticky rice. Di Indonesia itu kita ada satu jenis yang sticky Ketan, rice. kan? Bukan ketan. Kalau ketan itu ada gluten ya. Oke. Ini beras, Pak. Jadi mentik, beras namanya mentik wangi. Itu kalau orang Korea mungkin makannya pakai sumpit ya. Lebih sticky. Oke. Nah, ini berasnya cocok Ya. seperti itu. Oke. Wow. Pak Hari, kita udah ngobrol banyak banget nih Iya. tentang beras, tentang bisnisnya, tentang isu yang beredar di Indonesia sekarang ini. Saya senang sekali ternyata beras organik itu sekarang peminatnya makin banyak. Makin banyak, betul. Artinya orang sudah semakin aware terhadap apa yang dikonsumsi tentang kesehatan. Betul. Ya. Dan ternyata di satu sisi komunitas seperti BNI nggak cuma sekedar membantu bisnis-bisnis seperti bisnis jasa seperti saya, tapi juga bisnis Pak Hari yang sifatnya beras yang setiap hari retail dan butuh supply ke reseller dan lain sebagainya. Justru komunitas yang seperti ini yang bisa membantu. Sangat membantu, Pak. Sangat membantu. Pak Sebab Hari. orang seperti kita misalnya pergi makan di salah satu restoran enak, misalnya, Pak Frankie ini enak, Pak, makan ke situ. Ya. Itu kan referral, Pak. Betul. Seperti itu juga kami ngalami. Yes. Udah berapa tahun Pak di BNI? Di BNI saya baru, Pak, 2 tahun setengah, 2 tahun lah. 2 tahun. Ya, tapi bisnisnya udah kemana-mana Pak ya dari Amin. BNI ya. Iya, Oke. Pak. Pak, I'm happy to have you here. Terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya. Saya mau tutup dengan pernyataan slogannya Hari tiada hari.
Tiada hari tanpa hariku. Thank you Pak Ari, ya sukses selalu. Enjoy. Sama-sama, Pak. Thank you. Sama-sama. Teman-teman, see you in the next podcast. Thank you, see you semuanya. Enjoy beras hariku. Bisa ini ya cek di kolom bawah ya kalau mau jadi reseller atau mau beli langsung beras hariku. Enjoy.